Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita pada pembelajaran 6 halaman 139. Ya. Untuk pembelajaran yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist, maka pembelajaran bisa didapatkan secara urut dan runtut ya. Nah, gunakan ini, linknya ada di kolom deskripsi, di atasnya kolom komen di bawah video ini ya. Nah, untuk yang pakai HP ya, masuk saja ke channel lalu cari playlist ini, namanya kelas 5 buku tematik ya. Saya yakin tidak susah untuk menemukannya. Oke. Kita akan bahas ini setelah melalui berbagai peristiwa perlawanan baik fisik maupun diplomasi ya. Baik fisik maupun diplomasi, tibalah waktunya pengakuan kedaulatan Indonesia. Apa saja peristiwa yang mengiringinya? Ayo kita cari tahu bersama. Masih ingatkah kamu salah satu perjanjian Rumroyen? Salah satu isinya adalah akan segera diselenggarakan konferensi meja buntar atau KMB. Bagaimanakah hasil dari KMB? Bacalah bacaan berikut dengan seksama. Peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Tindak lanjut perjanjian Rumroyen adalah diselenggarakannya konferensi meja buntar atau disingkat dengan KMB. KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Delegasi Belanda dipimpin oleh Van Marszeven, delegasi BFO atau Badan Musyawarah Negara-Negara Federal yang dipimpin oleh Sultan Hamid ya. Delegasi BFO adalah Badan Musyawarah, ini Sultan Hamid ya delegasinya yang dipimpin, jadi lebih dari satu orang. Nah, BFO ini sebenarnya adalah kayak ini ya, negara-negara boneka buatan Belanda ya. Belanda itu dari dulu ingin menggunakan politik divide et impera atau taktik adu domba. Jadi negara Indonesia itu dipecah menjadi negara-negara kecil. Jadi kita menjadi negara serikat ya, RIS, Republik Indonesia Serikat. Nah, ini adalah hasil KMB ya, konferensi meja buntar. Adapun hasil KMB sebagai berikut. Yang pertama, Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Nah, ini. Ya, kita itu dibikin serikat, Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember 1949. Yang nomor 2, paling tidak pada intinya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Itu peran penting yang perlu kita perhatikan. Penyelesaian masalah Irian Barat ditunda setahun kemudian setelah penyerahan kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Jadi Irian Barat ditunda dulu. Ya, akhirnya direbut oleh bangsa kita sendiri ya. Nomor 3, Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk uni yang dipimpin oleh Ratu Belanda berdasarkan kerjasama sukarela yang sederajat. Nomor 4, Republik Indonesia Serikat harus membayar utang kepada Belanda sejak tahun 1942. Loh, bukannya kita dikeruk kekayaannya, kok malah kita membayar utangnya? Sudah, ya lanjut. Pembubaran KNIL dan memasukkan anggota KNIL ke ABRIS ya. Kapal-kapal perang Belanda ditarik kembali dari Indonesia ya. Ini yang ke-6. Yang ke-7 adalah konstitusi Republik Indonesia Serikat dipermaklumkan kepada kerajaan Belanda. Oke. Nah, ini mejanya bunder kayak gini ya. Sebenarnya bukan bunder ya, oval ya. Selain itu, hasil KMB juga mengembalikan wilayah-wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan kecuali Irian Barat. Nah, ini masih ada ganjalan ini ya. Sesuai hasil kesepakatan dalam KMB pada tanggal 27 Desember 1949 diadakan upacara pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda ke Republik Indonesia Serikat. Namun, sebelumnya pada tanggal 17 Desember 1949 ya, diadakan pelantikan Presiden Republik Indonesia Serikat yaitu I.R. Soekarno pada tanggal 20 Desember 1949 dan Dr. Andes Muhammad Hatta dilantik sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat. Pengakuan kedaulatan Indonesia dilaksanakan di Belanda dan di Indonesia.
Wakil Indonesia yang menandatangani pengakuan kedaulatan di negeri Belanda adalah Dr. Andes Muhammad Hatta, dan wakil dari Belanda adalah Ratu Juliana. Adapun proses penandatanganan di Indonesia, pihak Belanda diwakili oleh Loving dan wakil Indonesia adalah Sultan Hamengkubuwono. Sekali lagi, proses penandatanganan di Indonesia, pihak Belanda diwakili oleh Loving dan Indonesia adalah Sultan Hamengkubuwono IX. Dengan adanya pengakuan kedaulatan tersebut, berakhirlah penjajahan dan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Peristiwa tersebut menandai berdirinya Republik Indonesia Serikat. Ya, pada intinya, ya paling tidak Indonesia sudah mendapatkan pengakuan dari Belanda. Itu adalah apa yang kita dapatkan dari KMP, Konferensi Meja Bundar. Walaupun masih ada ganjalan ya, yaitu Irian Jaya. Dan Indonesia masih kayak dipecah-pecah gitu sama Belanda. Pahamilah bacaan di atas, tuliskan informasi penting dalam bacaan ke dalam kolom-kolom berikut dengan menggunakan prinsip apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Kapan peristiwa KMP terjadi? Kita cari ya. Ya. Di sini KMP dilaksanakan pada 23 Agustus sampai 2 November 1949. Ya, 23 Agustus sampai 2 November. 23 Agustus sampai 2 November 1949. Ya, kita cek. Oke, benar ya. Kemudian siapakah tokoh yang terlibat dalam KMP? Tokoh yang terlibat tentu saja di situ adalah IR Soekarno, pasti ya, IR Soekarno, ya, Dr. Andes Muhammad Hatta, terus Sultan Hamengkubuwono, IX, ya, ini delegasi Belanda dipimpin kemudian, nah ini Sultan Hamid, ya, Sultan Hamid. Ya, kita lihat lagi di sini siapa saja yang terlibat. Ya, Sultan Hamid II, ya, Sultan Hamid II. Kemudian kalau Sultan Hamengkubuwono ke-9. Kemudian kita lihat di sini ada nama siapa lagi? Tetap ya, Dr. Andes Muhammad Hatta dari Belanda, Ratu Juliana. Ya. Oh, Ratu di Indonesia ya. Kalau di Indonesia pihak Belanda, Sultan Hamengkubuwono tidak ikut ke sana ya. Ya. Jadi Sultan Hamengkubuwono tidak ikut ke Belanda. Sultan Hamid yang ke Belanda. Sultan Hamid. Sultan Hamid. Ya, 2. Oke, paling tidak 3 tokoh ini yang ada dalam teks. Ya. Kalau Sultan Hamengkubuwono, setelah saya baca lagi di sini mewakili Indonesia ya. Nah, ini proses penandatanganan di Indonesia, pihak Belanda diwakili oleh Loving dan wakil Indonesia adalah Sultan Hamengkubuwono ke-9. Itu yang di Indonesia, bukan yang di Konferensi Meja Bundar. Yang di Konferensi Meja Bundar ini adalah delegasi BFO atau Badan Musyawarah Federal yang dipimpin Sultan Hamid. Tentu saja bukan hanya Sultan Hamid yang jelas ya, coba yang ada di sini itu, yang ada di bacaan. Kemudian bagaimana proses pengakuan kedaulatan terjadi? Ya, proses pengakuan setelah melalui Konferensi Meja Bundar. Meja Bundar di Den Haag, Belanda. Ya, ini pengakuan dari Belanda, ya, negara yang telah menjajah kita, ya, di Den Haag, Belanda. E-nya double, A-nya double. DEEN HAAG.
A-nya double ya. Den Haag, Belanda. Oke. Kemudian di manakah peristiwa tadi ya Den Haag, Belanda. Apakah hasil KMB? Wah, hasilnya banyak, ini semua ditulis ya. Hasil KMB sebagai berikut, ini adalah jawaban dari kotak itu ya. Ini hasil KMB ya. Ya, jadi terus ulang dari sini saja ya, tak panjang itu. Kemudian apa makna KMB bagi bangsa Indonesia? Nah, makna KMB bagi Indonesia adalah pengakuan Belanda atas ya, kedaulatan Indonesia. Oke. Bersama teman-temanmu carilah informasi mengenai permasalahan berikut. Ya. Salah satu hasil KMB adalah Belanda menyerahkan sepenuhnya kedaulatan ke Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 1949. Ya. Kita lanjutkan aja. Sini. Apakah Republik Indonesia Serikat itu RIS? Ya. Carilah informasi mengenai RIS. Informasi dapat kamu peroleh dengan melakukan kegiatan berikut. Studi pustaka, mencari informasi melalui buku, surat kabar, majalah atau artikel internet, diskusikan dalam diskusi kelompok kecil maupun diskusi kelas, melakukan wawancara kepada orang yang memiliki pengetahuan seperti guru atau sejarawan. Nah, ini sedikit tentang RIS ya, Pak Ali tadi bikin catatan. Ya, RIS yang disingkat Republik Indonesia Serikat, ya, atau Republik Indonesia Serikat, ya, adalah negara federasi ya, yang terbentuk pada tanggal pada tanggal 27 Desember 1949, 27 Desember 1949 sebagai hasil dari kesepakatan ya, atau sebagai hasil dari konferensi meja buntar. Ya. Dalam Republik Indonesia Serikat, ya, Republik Indonesia Serikat, ya, Republik Indonesia, ya, dipecah-pecah, ya, menjadi negara kecil-kecil, dipecah menjadi negara-negara kecil, ya, yang kita menyebutnya sebagai negara boneka Belanda, agar Belanda ya tetap bisa ya melaksanakan politik adu domba. Ya, politik adu domba atau divide et impera. Nah, rakyat menolak ini, ya. Rakyat menolak Indonesia menolak RIS, ya, dan akhirnya dibubarkan, dan pada tanggal 19 Mei 1950 ya RIS dibubarkan.
dibubarkan. Ya, dan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita memang ditakdirkan sebagai NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. NKRI. Dan sekarang menjadi kita ya. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya peristiwa KMB atau Konferensi Meja Bundar, pengakuan kedaulatan Indonesia, kedaulatan Indonesia, bangsa Indonesia telah terlepas dari penjajahan. Ya, bangsa Indonesia benar-benar menjadi negara merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu, Indonesia berhak menentukan nasib bangsanya sendiri tanpa campur tangan dan penindasan negara lain. Hal ini yang patut kita syukuri. Bersyukur kepada Tuhan atas karunia berupa bangsa dan negara Indonesia merupakan bentuk cinta tanah air. Ya, ini bersyukur itu merupakan bentuk cinta. Karena kita bersyukur kan, kita artinya tidak melupakan Tuhan dalam kepemilikan negara kesatuan ini. Rasa syukur harus kita wujudkan dalam bentuk yang nyata oleh siapapun, kapanpun, dimanapun kita berada. Ayo bernyanyi, nyanyikan lagu syukur berikut bersama teman-temanmu dengan hikmat, pahamilah makna lirik atau syairnya. Ya, ini menyanyikan lagu seperti ini harus hikmat ya, jadi pelan-pelan saja nyanyinya. Kita nyanyikan sama-sama. Nah, ini La-nya di C. Kita dimulai dari A minor. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadirat-Mu Tuhan. Ayo kita nyanyikan sama-sama ya. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadirat-Mu Tuhan. Oke, terima kasih ya. Ya, kita menyanyikan lagu seperti ini dengan hikmat, ya kan? Kemudian, ayo berdiskusi. Diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut, diskusikan bersama teman-teman sekelompokmu yang terdiri dari 4-5 orang. Tuliskan hasil diskusi kalian, ya kan? Lalu diskusikan bersama kelompok lain. Tulislah hasil diskusi kalian dalam kotak berikut. Nilai yang sesuai dengan jiwa dan sikap pahlawan lagu syukur, ya. Jadi nilai yang sesuai dengan jiwa dan sikap pahlawan dalam lagu syukur apa? Kita lihat. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh. Artinya apa?
para pahlawan ini, ya, para pahlawan berjuang itu dengan keikhlasan, berjuang dengan keikhlasan. Karena berjuang itu yang dipertaruhkan banyak, yang dikorbankan itu banyak, ya, bukan hanya harta, bahkan sampai nyawa dikorbankan dalam perjuangan meraih kemerdekaan, ya. Nah, kita menganggap bahwa ini karuniamu, apapun yang kita capai itu sebagai karunia Tuhan, itu menghindarkan dari kesombongan, ya. Apapun hasil yang kita capai adalah karunia dari Tuhan. Karunia dari Tuhan. Ya, ini artinya apa? Walaupun kita telah mencapai keberhasilan, ya, walau kita telah mencapai keberhasilan, ya, kita telah mencapai keberhasilan, ya, kita tidak boleh takabur, kita tidak takabur atau sombong, ya, takabur, ya. Kemudian Indonesia merdeka, ya, tanah air pusaka. Pusaka itu apa? Pusaka itu sesuatu yang sangat berharga, ya. Tanah air ini adalah sesuatu yang berharga, yang merupakan pusaka yang harus kita jaga. Ya, tanah air ini, air pusaka, artinya, ya, tanah air ini adalah sesuatu yang sangat berharga yang harus kita jaga. Ya, diopeni orang Jawa bilang gitu, ya. Tanah air pusaka artinya tanah air ini adalah sesuatu yang, ya, sakral yang harus kita jaga, ya, sesuatu yang harus kita jaga, ya. Kemudian Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan, ya. Pada intinya bersyukur dengan kemerdekaan, mensyukuri kemerdekaan. Ya, ini adalah nilai jiwa sikap pahlawan melalui lagu syukur. Sebagai generasi sekarang, apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan rasa syukur sebagai bentuk cinta tanah air? Ya, kita dalam mewujudkan rasa syukur itu dengan belajar dengan rajin, tentu saja. Belajar dengan rajin, ya, berdoa, ya, selain belajar dengan rajin juga melaksanakan agamanya masing-masing dengan baik. Tuntunan agama dengan baik, ya. Apapun yang kita dapatkan ini adalah karunia dari Tuhan, ya. Kita harus mensyukurinya dengan menjalankan tuntunan agama kita dengan sebaik-baiknya, ya. Kemudian mengisi kemerdekaan ini yaitu wujud syukur, ya, mengisi kemerdekaan dengan mewujudkan cita-cita yang baik. Cita-cita yang baik. Ya, bersyukur sebagai negara merdeka harus kita wujudkan dalam setiap kesempatan, kapanpun, dimanapun. Rasa syukur sebagai bentuk cinta tanah air dapat kita lakukan dengan berbagai hal. Salah satunya dengan menjaga persatuan, kesatuan, dan keberagaman bangsa. Anak-anak dari berbagai penjuru Nusantara saling bertemu dan berkenalan di Jakarta pada tanggal 14 sampai 18 Oktober 2003. Mereka mengadakan konferensi. Konferensi adalah rapat untuk bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama. Ya, ini adalah definisi dari konferensi. Ya, sekali lagi, konferensi adalah rapat untuk bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama. Semua anak menyadari bahwa mereka berbeda,
Tetapi mereka mempunyai tekad yang sama, yaitu perbedaan bukanlah alasan untuk bertengkar antara satu dengan yang lainnya. Bahkan mereka berhasil menyusun sebuah kesepakatan tentang cara menyikapi keberagaman bangsa. Kesepakatan tersebut diberi judul berteman dalam keberagaman. Ya. Nah, ini adalah menunjukkan keragaman agama. Ada Islam, ada Buddha, ada Hindu, ada Konghucu, ada Katolik, dan ada Kristen. Konferensi berteman dalam keberagaman Jakarta tanggal 14 sampai 18 Oktober 2003 tentang keragaman agama. Kami tahu perbedaan agama janganlah dijadikan alasan terjadinya pertengkaran dan perpecahan. Bertegur sapa, senyum, dan adil harus dilakukan kepada siapapun walaupun berbeda agama. Agama mengajarkan kebaikan. Perbedaan agama itu dianugerahkan Tuhan karena di sanalah kita bisa mengisi, ya, saling berbagi dan saling menolong. Ya, untuk itu kami bisa berbagi cerita tentang keragaman agama kepada adik, kakak, ayah, dan ibu, memperkukuh iman dengan menjalankan ibadah yang kami anut dengan sebaik-baiknya. Tetap percaya pada agama yang kami anut sepenuhnya dengan tetap bertoleransi pada agama lain agar persatuan antar umat beragama tetap terjaga. Di sekolah kami bisa tidak mempermasalahkan agama yang dianut teman-teman, tidak bertengkar hanya karena agama, memberikan kesempatan teman-teman melakukan ibadah. Nah, itu adalah kesepakatan. Ya, bertegur sapa dan senyum dengan semua teman meskipun berbeda agama. Mendambakan teman yang berselisih karena perbedaan agama, berteman dengan siapapun dengan latar belakang agama yang berbeda sekalipun. Tentang keragaman budaya, Indonesia memiliki suku dan budaya yang beragam. Bahwa setiap budaya memiliki cirinya tersendiri. Tiap daerah mempunyai senjata tradisional, rumah adat, tarian, pakaian, permainan, makanan yang wajib kami hargai dan hormati. Pengetahuan kami tentang kebudayaan orang lain masih sangat terbatas. Kami pun belum begitu jelas tentang kebudayaan milik daerah sendiri. Kami tahu ada masalah. Orang lebih senang membanggakan daerahnya sendiri. Orang sering merasa budayanya lebih baik. Orang sering merasa daerahnya mempunyai kelebihan lebih baik dari orang lain. Padahal keberagam itu indah. Sebab semua daerah sama, tidak akan sebab jika semua daerah sama tidak akan menarik. Untuk itu, di rumah kami bisa belajar dan bermain dengan teman dan sahabat pena dari bermacam daerah, berlatih menari macam-macam tarian seperti kecak, gending, sriwijaya, tari baris, serimpi. Belajarlah bersama ayah, ibu, adik, atau kakak melalui radio, televisi, dan buku. Mengajak tetangga untuk bermain congklak, peta umpat, engklek, egrang, gobak sodor, dan permainan lainnya. Mengajak teman yang baru pindah dari daerah lain untuk bercerita dan bermain bersama. Mengajak bermain dan belajar bersama dengan teman yang cacat. Di sekolah kami bisa mengajak teman untuk tidak mengatakan ih terhadap budaya lain. Meminjam buku dari perpustakaan tentang macam-macam budaya. Membaca cerita-cerita daerah dan bermain dengan teman-teman. Mengajak teman untuk menyapa dan bermain dengan teman baru. Ayo belajar dari masalah yang terjadi di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Ali, Amin, Budi, Heri membentuk kelompok belajar. Seminggu 2 kali mereka belajar di rumah masing-masing dengan cara bergiliran. Kali ini mereka belajar di rumah Ali. Ketika sedang mengerjakan soal, Ali dan Amin meminta izin untuk melaksanakan ibadah karena waktunya telah tiba. Walaupun Rudi dan Heri berbeda agama, mereka mempersilahkan Ali dan Amin melaksanakan ibadah. Rudi dan Heri menunggu dengan tenang sampai Ali dan Amin selesai melaksanakan ibadah. Bagaimana pendapatmu tentang sikap Rudi dan Heri? Setuju? Itu merupakan wujud ya dari sikap ya toleransi beragama. Jadi saat ada teman dari agama lain melaksanakan ibadah, ya kita harus menghargainya, menghormatinya. Apakah manfaat saling menghargai antar teman yang berbeda agama dalam pergaulan? Menjaga persatuan dan kesatuan.
Nirma anak orang kaya. Ayahnya pengusaha sukses. Semua permintaan Nirma selalu dipenuhi orang tuanya. Hal ini membuat dia sombong dalam pergaulannya. Ia selalu memilih-milih teman. Ia tidak mau bergaul dengan anak-anak lain yang berasal dari keluarga miskin. Menurut pendapatmu, benarkah tindakan Nirma salah? Ya, kita tidak boleh ya membeda-bedakan teman berdasarkan status sosial. Status sosial. Karena pada dasarnya kita saling membutuhkan. Apakah seorang anak seperti Nirma memiliki banyak teman? Rasanya tidak ya, tidak. Karena akan banyak anak yang tidak suka dengan sikapnya. Rina, siswa baru kelas 5. Rina duduk bersebelahan dengan Irma. Rina berasal dari daerah yang berbeda dengan daerah asal Rina. Bagaimana sikap Rina? Ya, Rina seharusnya bersifat sewajarnya. Rina bersikap sewajarnya. Ya, karena dari daerah manapun kita pada intinya sama. Kita sederajat. Ya. Ayo renungkan betapa kaya beragamnya bangsa Indonesia. Sungguh suatu keajaiban di mana sebuah bangsa yang sangat besar dan beragam ini bisa utuh dan bersatu. Lalu apakah keragaman budaya tersebut bisa kekal dan persatuan tersebut bisa terjaga terus? Itu menjadi tanggung jawabmu sebagai generasi penerus bangsa. Di pundakmu ada tugas besar untuk melestarikan dan mengembangkan unsur-unsur budaya tersebut tetap lestari di bumi Indonesia. Lalu bagaimana caramu melakukannya? Ya, cara melakukannya adalah tetap menyadari keragaman, ya, menyadari keragaman di Indonesia. Ya, dan kita harus merasa bangga dengan keragaman. Kita harus merasa bangga dengan keragaman. Kita jadikan keragaman ini sebagai perekat dalam pergaulan. Sebagai perekat dalam pergaulan, bukan alasan untuk perpecahan. Kerjasama dengan orang tua, ceritakan keragaman yang ada di kelasmu kepada orang tua dan anggota keluargamu yang lain. Bagaimana pendapat mereka tentang keragaman kelasmu? Tuliskan. Ada keragaman jenis kelamin, mungkin suku, ya, mungkin agama. Ya, kalau bahasa, kalau di sekolah biasanya semuanya sudah menggunakan bahasa Indonesia ya, tapi tetap suku yang berbeda, mungkin mereka dalam bergaul logatnya mungkin berbeda-beda, dan itu menyenangkan sekali ya, punya teman dari berbagai daerah dengan logat-logat yang berbeda-beda. Itu bisa menjadi bahan candaan yang membuat suasana berteman itu lebih menyenangkan gitu loh, ya kan? Untuk subtema 2 sudah selesai, subtema 3 akan kita bahas di video selanjutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.